hadir. Mana mana? Mana sih? Udah. Nah itu Pak Said Didu sudah hadir. Ayo rip. Reportnya mana tadi Bang? Sama si Kiki. Insya Allah. Oh iya. Oh iya. Mama sudah hadir. Bang Edi malah belum nyampe nih. Waduh, mana Bang Edi? Belakang tadi. Oh iya. Masya Allah. Foto-foto ya. HP saya ketinggalan di mobil saya nyusul. Ferry. Sini Pak. Ya. Di dukungan kita Bapak. Ya, siap berjuang. Ya. Siap. 1, 2, 3. Tahan. Ada hubungan sama ini? Samsul Jala. Oh. Dia mantan Damjong. Ayo. Bismillah. Allahu Akbar. Tangannya Tunggu ya. Nah, ini. Ya, sini ke Tahan. depan nanti. Dia juga Kita lihat. semangat beliau. Tangannya nutup ya. Ada. Tangan. Ayat. Aku lahir numpang di Lampung, orang Jawa tapi lahir bisa di Lampung. Oh mungkin belum ada Bang ya? Sudah. Apa ketinggalan lagi? Lagu punya nomornya ini sudah. Ini baru. Persik 0811 857433. Di sana udah di portal. Di sana udah di portal, temen kasih tahu dia. Udah ada yang nonton. Bang, nanti sebelum Abang masuk pesan-pesan dulu buat kami yang di luar. Nah, baru sisanya kami lanjutkan. Nah, biar ada heroiknya gitu. Jadi sebelum di dalam Siap. diperiksa beliau kasih pesan buat Counter. kita. Ini. Siap. Kalau udah mau Udah mulai. Masih pencet aja udah Ini siap. sambil ada yang nunggu lagi, Bang Edi ya? Kunci. saya daripada nunggu di dalam, kalau udah siap penyidiknya saya. Ayam, berarti kita bisa mulai dulu ini ya persiapan. Oke. Siap. Untuk boleh buka. Nah, aku yang buka nih. Oke. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan oleh Allah, waktu, tenaga, kesehatan bisa mendampingi pejuang kedaulatan rakyat kita Bang Said Didu yang hari ini akan diperiksa kembali oleh penyidik kepolisian Kabupaten Tangerang sehubungan dengan tuduhan ya, saya sebut tuduhan atau kriminalisasi terhadap beliau yang sedang menjalankan hak konstitusi. Dan hari ini alhamdulillah dengan tim kuasa hukum Bang Samsi dan yang lainnya beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum lebih lanjut kita tunggu ya yang lainnya sambil kita mendengar pesan-pesan beliau kepada kita semua, kepada seluruh rakyat ini seperti apa. Dan itu ada Bang Marwan juga. Silakan Bang, sampaikan pesan-pesan. Kita di sini supaya Ada latarnya. Itu dia. Ya. Siap. Langsung. Siap. Itu yang agak dingin tuh. Polres itu. Enggak apa-apa. Ya. Oke, siap. Dah. Itu ada latar Polres aja bagus tuh, Bang. belakangan Pak. Sekalian aja. Sekalian aja. Nah, itu boleh. Yang ada badaknya. Wah. Itu apa badak? Iya. Kucing. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai, tapi masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari pihak penyidik karena memang pemanggilan jam 11 tapi masih menunggu konfirmasi untuk pemeriksaan. Nah, kita di sini aja Bang biar agak dingin.
Latarnya bisa dapat itu. Oke. Silakan, Mas. Dari sini Bang Har. Udah, ya Dari siap. sini. Oke, udah. Di belakangnya. Ya udah siap. Biar kelihatan tuh Polres. Sini aja Udah, apa aman. Udah aman. Ya, siap. Udah. Langsung. Udah, sini aja. Kan ada yang di atas bisa kelihatan. Nah. Ya, siap. Oke. Silakan Bang, pesan-pesan buat seluruh rakyat Indonesia terhadap perjuangan untuk melawan kezoliman di PIK 2. Silakan. Saya pikir saya sebenarnya bukan berjuang hanya PSN PIK 2. Saya melakukan ini sudah bertahun-tahun dan seluruh daerah yang ada rakyatnya mengalami penindasan dan penguasa tidak membantu, biasanya saya turun. Saya ke Rempang, ke IKN, ke infrastruktur yang mangkrak seluruh Indonesia dengan biaya saya sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi baru kali ini saya dilaporkan setelah mempersoalkan PSN PIK 2 yang melaporkan justru aparat yang harusnya membela rakyatnya. Jadi saya nganggap aja ini ada apa yang terjadi di negeri ini. Jadi biasa saja karena pekerjaan saya memang selama ini melihat selalu rakyat yang tertindas, saya lakukan advokasi seperti itu. Saya yang di daerah lain lebih parah juga yang saya hadapi, malah untuk menyewa mobil saja nggak ada yang berani menyewakan mobilnya. Tapi saya kan harus memperjuangkan rakyat. Jadi menurut saya ini saya sekali lagi saya hadapi dengan kepala tegak karena saya bukan koruptor, saya bukan pembuat pidana, saya membela rakyat. Tapi karena ada pejabat marah kalau rakyat dibela, ya kita hadapi saja. Dan saya yakin penegak hukum orang-orang yang sangat rasional melihat bahwa rakyat itu perlu ada yang bela. Jadi intinya beginilah. Kalau ada kekosongan, penguasa tidak membela rakyat dan rakyat tertindas, mungkin Said Didu akan ada di situ. Jadi tidak hanya di PIK 2 ini saja ya. Jadi kalau anggota DPR, partai politik, LSM, ulama, semua bicara, maka Said Didu masuk kamar tidur. Ya. Kalau kalian diam dan rakyat tertindas, Said Didu keluar, itu aja sebenarnya. Mudah-mudahan setelah panggilan ini mereka semua keluar, maka saya pulang ke rumah saya tidur nyenyak. Ya, mantap. Kita juga. Ya, Kalau tidak ada penindasan kita juga ngapain kemarin? Jadi itu sebenarnya. Allahu Akbar. Ada persiapan khusus Bang untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan ini? Sebelum nanti saya tanya ke kuasa hukum. Saya tidak ada sama sekali. Tadi di antara anak istri saya pesennya kembali, insya Allah saya kembali. Karena percuma juga Said Didu, isu ini kan bukan isunya Said Didu. Saya bukan ketua partai, bukan ketua ormas, bukan ketua siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ada rakyat tertindas dan sekarang publik tahu bahwa memang ada rakyat tertindas. Nah, sekarang publik ambil alih kan Masalah ini ya. Masalah ini. Jadi kalau Said Didu, siapa Said Didu? Bukan siapa-siapa. Siap lahir batin ya Bang? Kaya juga enggak. Iya. Punya masa juga enggak gitu. Bang Said mengenal dengan sosok pelapor nggak? Saya nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Saya nggak kenal sama sekali. Pernah menyinggung soal Saya nggak pernah singgung sama sekali. Jadi kalau kita bicara sesuatu dan ada yang tersinggung, siapa tahu memang dia melakukan. Itu logikanya ya. Logikanya itu. Ya. Karena saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Saya hanya menyatakan bahwa ini ada aparat ini harusnya memihak ke rakyat, kok ada yang tersinggung. Iya. Pak Said kan laporannya UITE itu ya Pak, sama ujian kebencian, tanggapannya sendiri seperti apa Pak setelah dilaporkan seperti itu? Saya nggak tahu karena masa saya menyatakan rakyat ini tolong dibela, masa kebencian? Rakyat ini digusur, berhenti dan menggusur, masa kebencian? Kalau itu dianggap kebencian, maka semua orang diam. Nanti saudara kalian ada yang dibunuh dan tidak ada yang berani melaporkan karena dianggap kebencian. Betul. Mau negara ini kayak itu? Tidak. Oke? Ya. Jadi di hati Bapak Anda lah semua, seluruh rakyat Indonesia, kalau ada orang membela orang teraniaya,
dan itu dianggap kebencian, maka saya berdoa mudah-mudahan keluarga kalian tidak kena seperti itu. Amin. Sekarang Anda bisa bayangkan masyarakat di sana yang tidak bisa tidur, menunggu kapan digusur. Terus kita menyuarakan kepentingan dia, terus kita dilaporkan oleh aparat. Apa yang terjadi di negeri? Itu aja sebenarnya. Itu saya tidak punya kepentingan apa-apa. Oke. Pak Said, ini untuk memenuhi panggilan pertama apa memang sebelumnya udah pernah Saya tidak terlalu penting dipanggil kapan pun juga nggak masalah, karena saya harus jelaskan bahwa saya memperjuangkan rakyat, bukan Saidi. Kalau memperjuangkan rakyat di Indonesia ini sudah harus ditangkap, maka saya nggak tahu negeri ini mau dibawa kemana. Tapi Pak, untuk pelaporan ini pertama kalinya atau memang sebelum-sebelumnya Katanya, saya nggak tahu juga. Katanya banyak yang melapor. Kok banyak yang melapor? Pembela rakyat kok banyak yang melapor? Ini kan banyak dukungan dari beberapa elemen masyarakat ya, tanggapannya sendiri seperti apa ini ketika mau diperiksa? Saya tidak terlalu memikirkan, karena perjuangan saya adalah rakyat harus selamatkan. Saya tidak pernah memikirkan mau melaporkan mau apa, tidak ada di pikiran saya. Saya hari ini 6 bulan 17 hari berjuang untuk membuka masalah ini bahwa ada rakyat tertindas. Takbir! Allahu Akbar! Itu saja. Oke. Bang Samsir, selaku kuasa hukum, kira-kira apa persiapan dari tim hukum untuk mendampingi Bang Said Didu? Silakan. Ya, hari ini kita datang sesuai dengan panggilan. Kita nggak ada persiapan apa-apa. Tadi yang udah banyak disampaikan oleh Pak Said Didu. Jadi nggak ada persiapan khusus atau segala macam. Kecuali kita sarapan aja. Kecuali kita mohon doa semuanya teman-teman, kita bisa mendampingi Bang Said Didu. Amin. Ya saya minta doa kepada seluruh rakyat Indonesia, doakan, bukan mendoakan Said Didu, mendoakan agar siapapun yang menyuarakan kebenaran itu tidak dilakukan kriminalisasi. Siapapun yang membela rakyat itu harusnya dihormati. Siapapun yang berani memasang badan untuk rakyat itu harusnya diberikan penghargaan, bukan dilaporkan apalagi ditakut-takut. Takbir! Saja. Jadi bukan mendoakan saya itu ya, mendoakan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Betul. Oke? Baik, ya. Alhamdulillah di sini ada tokoh-tokoh. Pertama Bang Marwan, Bang. Gimana ini tanggapannya terkait pemanggilan Bang Said Didu? Ya, saya kira bagi kita itu kalau rezim ini melakukan hal-hal yang di luar logika dan moral, saya kira itu sudah hal yang biasa. Jadi kita maklumlah karena berkuasa, rezim oligarki ini ingin berbuat suka-suka saja. Kita sudah paham itu. Oke, sebentar Bang Said Didu mau pamit, kita doakan, kita lanjutkan nanti. Oke. Bang Narko sini. Bang, ke depan sini, Bang. Ya, lanjut. Sini. Ya, siap. Biar itu ada yang lain. Iya. Pak Narko. Nah, ini kan masih live. Ya, terus lanjut. Ya. Kita lanjutkan. Ya, silakan, Pak. Lanjut, Bang. Banten. Ya, jadi saya kira sarang yang burung. terjadi kepada Pak Rezeki. Said itu kita sudah paham, tidak perlu terlalu kaget. Ya. Tapi sekaligus juga kita bersyukur. Karena dengan begitu tokoh-tokoh dibangunkan untuk melawan dan harapannya rakyat juga akan bangun melawan. Betul. Kenapa? Karena yang terjadi adalah penjajahan di tanah milik rakyat Indonesia oleh siapa? Oleh rezim yang pro oligarki. Jadi kalau di PIK itu ada yang namanya negara dalam negara, itulah yang terjadi. Ada negara dalam negara. Maka kita ingin melawan negara dalam negara. Maka negara kedua itu dinyiapkan. Oke, sebentar. Ya, ini suasana pengantaran. Oke. Mantap. Kita antar dulu ya, Bang. Ya. Yuk, kita antar dulu. Antar, Bang. Ya. Kita antar bareng-bareng dulu. Semangat. Gagalkan proyek PIK 2. Kawal bersama-sama rakyat mendukung Bapak Said Didu. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir.
Ya, Bapak saya bikin saudara-saudara sekalian pahlawan kita. Pahlawan oligarki. Di tengah-tengah penjajahan oligarki. Di tengah-tengah kesewenang-wenangan saudara takbir. Allahu Akbar. Ya, insya Allah. Beliau dengan ikhlas kita diberikan kemudahan. Amin. Masyarakat rakyat. Oligarki lawan oligarki. Lawan oligarki, lawan oligarki, lawan oligarki. Ya, saudara-saudara sekalian, ini hanya kriminalisasi saja. Bang Hardi dari depan, lari bang, tangkap aguan, tangkap aguan. Lawan Yoni Sipit. Ya, jangan lupa member tuh selalu mengabarkan terdepan ya. Bukan terbelakang. Dan lagi pula nggak abu-abu. Ya, follow member tuh ya. Persuasi TV. Ada FNN. Ya, mantap. Ya, Pak. Kita harus ikuti penunjuk jalan. Penunjuk jalannya. Bapak polisi. Oke, sip. Kita semua untuk melawan oligarki. Ya Allah. Ya, gile. Hancur jalannya, ya Allah. Oh. Ya Allah. Coba. Di sini saudara membela Bapak polisi, saudara. Membela rakyat, membela penegak hukum, betul tidak? Hancur jalannya. Mana ini? Hah? Coba cek anggaran. Malu-maluin aja. Cek. Orekta. Anggaran kabupaten Tangerang hancur. Oke. Ngapain juga lewat sini? Kenapa nggak dari? Ya, pribumi melawan arogansi cukong pesek. Waduh, mantap. Saya Dido, takbir. Sekali lagi para ulama, para habaib, para tokoh dan rakyat Indonesia bersama bangsa Dido, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Oleh karena itu saudara, maju terus atau mundur? Maju. Maju terus atau mundur? Buset. Kami yang becek ini minta ampun. Anggarannya Polresta Tangerang. Aduh. Lubang. Aduh. Ini ada yang aneh nih. Iya, diputer-puter. Aduh, ada apa ini? Kita lebih jalan-jalan sehat. Ya, alhamdulillah. Ada yang aneh nih. Jalannya bagus ya. Ya, Mimbar Tub sudah mengabarkan ya. Langsung dari lokasi Polres. Ayo. Ada Buya Fikri Bareno. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus pulang. Oh, ada Bang Abraham Samad. Mantap. Allahu Akbar. Mantap. Pada Banten. Bebaskan saya Dido. Mantap. Bebaskan saya Dido. Bebaskan saya Dido. Merdeka. Merdeka. Pak Abraham, dikit aja Pak. Pak Abraham, Pak Abraham. Kami di sini biar ada di bersih. Allahu Akbar. Jadi kami fasilitas. Allahu Akbar. Lawan Yoni Sipit. Kita sekitar aja deh. Mantap.
Mantap, BP. Keren, BP. Gimana Bang? Mantap Bang. Mantap. Wajib. Kesan dan pesannya buat Pak Said Didu Bang. Bebas wajib. Harus dibebaskan. Harus dibebaskan. Dari Wajib. Wajib. Oke, siap. Mantap. Bebas sekarang Bebaskan. juga. Bebas sekarang juga. Oke, bebas sekarang juga. Untuk kepentingan masyarakat wajib bebas. Oke, mantap. Ada Jenderal Sunarko dan Perang. ayo, iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Dari FPTI, ada dari emak-emak nih, Kapolri pecat aja nah buang pik 2, oke keren. Sini, lawan. Lawan oligarki. Mantap, mundur. Oke, siap. Harus kawal. Oke, sip, mantap. Rakyat Banten mempertahankan tanah leluhur. Oke, sip, mantap, mama, keren. Pak Polri cepat pecat aja anak buahmu Baking Pig. Oke, siap, makasih. Iya. Bang Dimas, gimana tanggapannya? Rakyat Indonesia bersatu membela tokoh kita yang memperjuangkan untuk melawan proyek PIK 2. Lawan proyek PIK 2. Mantap. Saya Didu. Proyek PIK 2 pakai uang rakyat. Benarkan Tidak bagus itu. Sebentar. Ada saya dulu. Dengarkan. Oh iya. Gambarin. Oke. Orang Indonesia dibodoh-bodohin Cina. Lagi wawancara diam. Ngomong. Tan. Sibuk biasa aja. Langsung kedua pasang. Oke, siap. Sabar. Rakyat lagi ngelawan Sukong Sipit proyek P2. Oke. Saya Didu. Oke, siap, mantap. Oke. Pakai uang rakyat 20 triliun. Gile. Itu pajak dari rakyat. Uang rakyat lagi. Udah Pak, jangan banyak-banyak. Banyak ya. Benar ngomong. Ayo, ntar. Nanas. Aduh, nanas. Hati manas juga nih. Aduh, repot. Belum. Mibar tuh mau 1000 ngeri. Oke guys, ini masih dikawal sama ini dari mana Mas? Dari BPPKB Banten loh. Oh, Ustadz Mustaqim Dahlan. Pak Kubil. Oh, Pak Kubil itu ya. Mantap. Takbir. Allah. Oke, tangkap Aguan ya. Sudah tangkap. Oh ini. Badak Banten nih, mantap. Ntar wawancara abisan ya. Kurang ditutup. Oke, itu baru datang, baru hadir. Didu.